Salam dan selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kiranya di tengah-tengah kehidupan ini kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin dan tuntun kami dalam pimpinan Roh Kudus ketika kami mendengar firman ini. Amin. Sahabat pendengar GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Sesungguhnya, jika kita sadari bahwa sungguh banyak dalam kehidupan ini keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya, semua organ-organ dalam tubuh kita memainkan fungsinya sesuai dengan rancangan Tuhan yang luar biasa. Kaki, tangan, hidung, mata, dan organ yang lain dalam tubuh ini memainkan peran dan saling melengkapi. Merupakan suatu kesatuan sehingga mata tidak boleh berkata kepada kaki atau hidung bahwa ia tidak membutuhkan organ yang lain, dan sebaliknya. Tidakkah itu sesuatu yang ajaib? Yang sudah diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Imago Dei, image of God. Dalam penciptaan itu Tuhan mengharapkan agar manusia itu tampil sebagai mandataris Allah di bumi. Salah satu tugasnya untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan. Israel sebagai bangsa pilihan Allah sudah melihat keajaiban yang Tuhan lakukan selama ini. Misalnya bagaimana tuntunan Tuhan sejak di Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Di tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Bahkan sampai sekarang Tuhan mengharapkan agar umat pilihannya menjadi berkat bagi lingkungannya. Tetapi realitasnya mereka sering mengecewakan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Melalui teks dan konteks ini, Tuhan mengingatkan umatnya dan kita pada masa kini agar tidak ada kemunafikan keberagamaan. Kalau kita lihat begitu jelas diungkapkan di sana bahwa Tuhan Allah mengharapkan agar ibadah kita tidak hanya bersifat seremonial, ritual oriented saja, tetapi harus dalam practical oriented. Dalam kehidupan keseharian kita, mereka dan kita juga tidak hanya pintar cerdas menghafal ayat-ayat kitab sucinya secara luar kepala seperti ahli-ahli Taurat, tetapi aplikasi, refleksi, dan implikasinya nol besar. Kehidupan keberagaman tidak hanya belajar untuk mengetahui atau learning to knowing, tetapi lebih daripada itu adalah untuk melakukan apa yang dia ketahui, learning by doing. Iman yang in action, iman yang berbuat, iman yang tidak disertai perbuatan adalah sia-sia, kata Rasul Yakobus. Ya, kapasitas yang dikhadirkan Tuhan. Mari kita lihat ada syair lagu dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, 2, dan 3.
ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insapku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Ayat yang keempat. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Amin. Kita berdoa. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan begitu luar biasa keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah firman ini bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini, bangsa
KPST